Di sini saya izin share screen terlebih dahulu ya untuk mengenai materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Halo Dika, kedengaran kan ya suara saya? Kedengeran Kak. Oke. Nah, menurut kalian, menurut Dika sama Sheira, paragraf persuasi itu paragraf yang seperti apa sih? Bagaimana menurut kalian, pendapat kalian mengenai paragraf persuasi? Oke, jadi ketika kalian melihat ataupun mendengarkan sesuatu yang menarik, ataupun ketika kalian mendengarkan teman kalian cerita ataupun berbicara yang sangat meyakinkan kalian, terus apa yang membuat kalian tertarik atas cerita dari teman-temannya kalian itu, dari orang yang bercerita kepada kalian? Nah, hari ini kita akan membahas ataupun berdiskusi mengenai paragraf persuasi. Nah, paragraf persuasi yakni paragraf yang isinya membujuk pembaca agar mau menuruti ataupun mengikuti apa yang kita omongkan. Semisal kalian membicarakan hal yang terpenting kepada teman ataupun lawan bicara kalian. Oke. Nah, paragraf persuasi ini punya ciri-ciri tersendiri. Ciri yang pertama itu menimbulkan kepercayaan kepada pembaca. Jadi, paragraf persuasi ini nantinya kalau kita membaca paragraf persuasi, itu kita akan timbul percaya dengan hal yang telah kita baca. Paragraf persuasi yang ciri keduanya yaitu tulisan persuasi harus menimbulkan suatu kesepakatan tidak tertulis. Nah, bagaimana nih maksud dari suatu kesepakatan yang tidak tertulis? Kesepakatan tidak tertulis yaitu kesepakatan antara pembaca dan penulis yang hanya ada dalam benak pembaca. Jadi itu secara tidak langsung begitu loh. Setelah membaca tulisan, kemudian pembaca percaya dengan apa yang disampaikan oleh penulis dan secara tidak langsung menimbulkan kesepakatan untuk melakukan seperti yang diinginkan penulis. Terus untuk yang ciri ketiga yaitu tulisan persuasi memerlukan data. Kenapa tulisan persuasi itu memerlukan data? Karena kalau kita ada data yang valid, kita kan ada rasa percaya ya dengan paragraf-paragraf yang sudah kita baca. Data dalam tulisan persuasi tak lain untuk mendapat kepercayaan dari pembaca. Jika tulisan berbobot serta ditambahkan dengan data yang nyata, data yang valid, pembaca pun akan semakin percaya dengan apa yang disampaikan oleh si penulis. Oke. Nah, contoh dari paragraf persuasi. Pola hidup sehat harus dijalankan dengan menyeluruh untuk mendapatkan kesehatan yang optimal, yaitu makan makanan yang sehat. Itu kan harus kita laksanakan juga. Kebiasaan makan yang sehat, olahraga teratur, menghentikan kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok dan minum alkohol, serta istirahat yang cukup. Oke, langsung.
Ini contoh paragrafnya. Bentar. Oke. Nah, sejauh ini ada yang ditanyakan mengenai paragraf persuasif? Kalau tidak ingin yang ditanyakan, saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu paragraf eksposisi. Nah, oke, tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Oke, kita lanjut ya, sepakat? Yang bab berikutnya yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu paragraf yang ditulis dengan tujuan memaparkan ataupun menjelaskan dan menginformasikan sebuah permasalahan kepada si pembaca. Sama seperti kayak paragraf persuasi, punya ciri-ciri tersendiri. Kalau ciri-ciri paragraf eksposisi yang pertama, yaitu isinya memaparkan langkah-langkah, metode, serta definisi hal tertentu. Kemudian, ciri yang kedua yang dimiliki oleh paragraf eksposisi adalah disampaikan dengan gaya penulisan yang informatif. Nah, karena tujuannya paragraf eksposisi yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menginformasikan permasalahan kepada pembaca. Jadi penulisan gayanya yaitu gaya penulisan informatif. Jadi info-info begitu ya. Terus ciri yang ketiga, yakni tujuan dari paragraf eksposisi memberikan informasi kepada pembaca mengenai yang dibaca, yang pembaca belum mengetahuinya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, nah kalau persuasi nggak ada jenis-jenisnya, kalau si paragraf eksposisi ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama, eksposisi definisi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga eksposisi proses, yang keempat eksposisi ilustrasi, yang kelima eksposisi pertentangan, yang keenam eksposisi berita, yang ketujuh perbandingan, dan yang terakhir adalah analisis. Oke. Nah, kalau definisi yaitu mengenai tulisan yang isinya hanya fokus pada tema atau topik yang diangkat. Terus kalau klasifikasi memaparkan menjadi kategori-kategori, classified ya, klasifikasi, mengelompok-ngelompokkan. Terus kemudian kalau yang eksposisi proses, isinya berupa proses seperti proses membuat makanan, proses membuat minuman, maupun proses penggunaan dalam barang-barang, ataupun proses mengoperasikan suatu aplikasi. Itu juga termasuk di paragraf eksposisi proses. Kemudian eksposisi ilustrasi. Nah, kalau paragraf yang di eksposisi ilustrasi itu memaparkan cara mengilustrasikan. Tujuannya agar si pembaca paham dengan apa yang disampaikan, apa yang dimaksud oleh si penulisnya. Terus kalau untuk yang kelima ini, eksposisi pertentangan. Wah, ada juga ya eksposisi pertentangan adalah. Nah, ini eksposisi pertentangan yaitu eksposisi yang isinya mengenai pertentangan dua hal. Jadi ada dua hal yang dibandingkan. Terus kemudian untuk yang nomor 6, eksposisi berita. Nah, eksposisi yang isinya memberitahukan sebuah kejadian, memberitahukan sebuah peristiwa. Ini termasuk di eksposisi berita. Oke. Nah, terus kemudian ada eksposisi perbandingan. Eksposisi yang isinya membandingkan antara ide yang didapatkan dengan hal lain.
Yang nomor 8, eksposisi analisis, yakni eksposisi yang isinya menganalisis suatu topik berdasarkan bagian-bagian. Nah, contohnya seperti ini, eksposisi proses, mengatasi writer's block. Writer's block adalah kebutuhan menulis seringkali dialami oleh penulis. Bahkan, penulis yang mahir sering mengalami writer's block atau kebutuhan menulis tersebut. Kebutuhan menulis itu ini penyebabnya bermacam-macam, antara lain tidak memiliki mood yang bagus, tubuh yang lelah, atau kebosanan yang tiba-tiba, hingga ketika sedang menulis. Ini merupakan contoh dari eksposisi proses. Ini ada juga tipsnya. Simpan tulisan favorit Anda, membuka sudut pandang, mengambil jarak, serta meruntuhkan kerutinan. Yang kelima, ubah lingkungan kerja, mengganti alat tulis. Mungkin kalau kita mengganti alat tulis dengan alat tulis yang baru akan menambahkan semangat kita ketika menulis ya. Yang ketujuh, diskusikan tulisan Anda dengan orang lain, meminta ide ataupun saran kepada orang lain. It's fine. Oke, terus yang selanjutnya yaitu paragraf argumentasi. Argumen ya. Argumen, paragraf argumen itu punya ciri-ciri. Ada 4 ciri-ciri nih paragraf argumentasi. Nah, yang pertama, menjelaskan suatu ide atau gagasan dengan jelas agar pembaca menjadi yakin dengan argumen-argumen yang kita suguhkan. Yang kedua, membutuhkan fakta untuk mendukung tulisan argumentasi. Terus perlu dilakukan pengalaman untuk membuat tulisan argumentasi yang berbobot. Jadi ini yang poin ciri-ciri yang ketiga ini bisa dilakukan kalau kita sering-sering menulis atau sering-sering membaca mengenai paragraf argumentasi. Serta ciri paragraf argumentasi yang terakhir adalah terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulan argumen kita itu disuguhkan juga di paragraf argumentasi. Ada juga nih jenis-jenis paragraf argumentasi. Yang pertama pola analogi, kedua pola generalisasi, yang ketiga pola hubungan sebab akibat. Kalau analogi itu seperti apa sih? Nah, kalau paragraf argumen yang pola analogi itu yakni tulisan yang isinya membandingkan dua hal yang mempunyai banyak persamaan. Jadi semisal sama-sama wanita tapi wanita yang A lebih kurus, lebih tinggi seperti itu. Terus pola generalisasi. Apa nih? Pola generalisasi. Pola generalisasi yaitu paragraf argumen yang isinya kesimpulan dari sejumlah data yang sudah didapat. Jadi ini kesimpulan umum ya, general. Oke, terus untuk yang ketiga, pola hubungan sebab dan akibat. Kalau ada akibat berarti ada sebabnya. Oke. Pola hubungan sebab akibat yakni paragraf argumentasi yang isinya mengemukakan tentang fakta dari penyebab sampai pada kesimpulan. Contohnya, sekolah 5 hari. Ini mengenai argumen dari sekolah 5 hari. Ini ya contohnya. Beredarnya peraturan 5 hari kerja bagi siswa sekolah dasar hingga menengah menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Salah satunya Provinsi Jawa Tengah yang baru-baru ini memberlakukan sistem 5 hari kerja bagi siswa sekolah dasar dan menengah mulai ajaran 2015 atau 2016.
Ini ada juga efektivitas jam belajar. Banyak ini bacaan argumentasinya. Dari paragraf persuasif, paragraf argumentasi, sama ini paragraf eksposisi, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Halo? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Oke, lanjut ya. Setelah paragraf argumentasi, kita akan membahas mengenai paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Ada yang tahu bedanya dari ketiga paragraf ini seperti apa? Perbedaan dari paragraf deduktif, paragraf induktif, sama paragraf campuran. Menurut kalian perbedaan dari pengertian ataupun ciri-ciri dari paragraf tersebut itu apa saja? Boleh open mic-nya dong sama oke, dijawab di chat. Deduktif itu pokoknya terletak di kalimat pada awal paragraf. Oke, thank you for your answer, Seira Kalisa. Ada lagi yang ingin menambahkan? Catherine? Catherine, Dika, Seira. Catherine, bagaimana menurut pendapatnya Catherine ataupun Dika? Seira udah jawab nih. Kalau yang induktif sama campuran bagaimana, Seira? Oke. Terus, ini jawabannya sama deduktif, deduktif. Kalau yang ini, yang induktif atau yang campuran, gimana tuh? Ciri-cirinya atau pengertian? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Paragraf deduktif, induktif, induktif, dan campuran. Ini ada jawab. Oke, terima kasih. Semuanya aktif di chat. Mungkin kalian masih malu kah kalau ini, kalau on cam? Atau sedang ada acara atau bagaimana? Kalau campuran itu ada di akhir sama di awal, Kak. Induktif itu di akhir kalimat idenya. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, kita ke paragraf deduktif dulu ya. Oh, saya sedang di luar rumah, Kak. Oke, enggak apa-apa, hati-hati ya. Nah, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini yang gagasan utamanya terletak di awal. Di awal, benar kata teman-teman semuanya. Di awal paragraf. Oke, tahu semuanya ya. Kalau deduktif itu di awal. Sedangkan kalau induktif itu di belakang lah. Kak, namanya induktif. Kenapa kok terletak di akhir paragraf? Sudah dari sananya ya, guys ya. Nah, induktif itu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalau deduktif itu di awal paragraf. Nah, sedangkan kalau untuk campuran itu di awal dan di akhir paragraf. Terletak di awal dan di akhir paragraf. Oke. Sudah paham pengertiannya, kita lanjut ke paragraf berikutnya saja ya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar mengenai biografi. Biografi. Kalau ngomong-ngomong biografi itu, menurut kalian biografi itu apa sih? Hal yang signifikan banget, hal yang pokok ketika kita membahas mengenai materi biografi. Biografi saya, gimana biografi orang.
Oke. Biografi merupakan teks yang berisi tentang kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi kalau kalian punya script and mirror gitu ya, kalian dituliskan biografinya terus tempel di mading gitu. Oke. Welcome Kaisa. Para biografi. Teks biografi berisi mengenai biodata tokoh, sejarah hidup tokoh, meliputi pengalamannya, kesuksesannya, hal yang menyenangkan maupun menyedihkan. Terus kalau teks biografi ini ditulis berdasarkan kenyataan. Nyatanya gimana sih orang yang saya tuliskan itu? Oh, nyatanya dia itu lulusan terbaik di universitas negeri di mana gitu. Oke, Catherine ini chat. Biasanya dituliskan untuk orang-orang inspiratif, pahlawan, berachievement tinggi. Oke, berdedikasi tinggi juga. Ada ciri-cirinya juga ya, nggak asal-asalan. Jadi ada ciri-cirinya. Yang pertama, berupa kisah nyata. Kalian tahu orang-orang yang kalian tulis biografinya itu nyata, hidup nyata di dunia ini. Dan kalian tuliskan tempat tinggalnya, alamatnya, maupun eh, apa ini pendidikannya begitu. Menggunakan urutan waktu. Terus kemudian berisi kisah hidup tokoh yang menginspirasi. Nah, sama nih kayak jawabannya si Catherine. Orang yang orang-orang inspiratif gitu, sama ya. Berisi kisah hidup orang yang menginspirasi. Kalian punya nggak tokoh yang kalian ini, yang kalian kagumin, yang menjadi motivasi kalian untuk tetap belajar terus ataupun tetap ini menjalankan hidup dengan bahagia. Kalian punya kan ya semestinya ya. Oke. Terus yang D, di dalamnya terdapat sifat teladan tokoh yang dapat dicontoh keistimewaan tokoh. Misal kalian menuliskan biografi Soekarno gitu ya. Dia kan pejuang, tidak mudah menyerah. Nah, itu hal-hal yang perlu kita contoh. Mau di Ayunda. Oke, okay, it's fine. Mau di Ayunda itu kan dia pinter ya. Dan Pak B.J. Habibie. Kak Wi, mantap sekali Catherine ini. Tokoh inspirasinya mau di Ayunda Bapak B.J. Habibie. Muhammad Al-Fatih ini tokoh Islam bukan? Iyalah, tokoh Islam pada zaman Nabi bukan? Oke, iya. Iya. Oke, nah, ciri teks biografi yang terakhir yaitu ditulis dalam bentuk cerita dengan bahasa yang mudah dipahami. Jenderal Sudirman, Kak. Eh, eh tomorrow, besok kita ini ya, 17 Agustus ya. Dika bilang Jenderal Sudirman, jadi keingat besok 17 Agustus. Perannya Jenderal Sudirman, Dika tahu ya? Itu yang membuat Dika terinspirasi dari Jenderal Sudirman, itu ya, semangat berjuangnya tinggi. Nah, ini contohnya. Oh, contohnya di sini Presiden Joko Widodo. Iya, Kak. Presiden Joko Widodo dikenal menjadi wali kota Surakarta atau Solo. Kemudian karir politiknya dilanjut menjadi seorang gubernur DKI Jakarta. Hello Saluna Salwa, welcome to this class. Selamat datang di kelas. Dilanjutkan dengan menjadi gubernur DKI Jakarta dan sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Pria kelahiran 21 Juni 1961 merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Ini merupakan contoh teks biografi ya. Kalian tahu udah. Oke. Nah, sekarang teks eksplanasi.
Apalagi nih Kak, teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini berisi mengenai proses terjadinya suatu peristiwa alam ataupun peristiwa sosial. Nah, ciri-cirinya yaitu fenomena alam dan sosial. Serta yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu benar dan berdasarkan kenyataan. Yang ketiga, mengandung informasi dan pengetahuan. Sorry. Terus disusun berdasarkan urutan waktu, disusun berdasarkan sebab dan akibat. Nah, contohnya tsunami. Contoh eksplanasi alam yang di materi ini adalah tsunami. Tsunami adalah rangkaian sangat panjang disebabkan. Nah, ini berdasarkan sebab akibat. Ini ada sebabnya. Nah, setelah kita memaparkan sebabnya, ada akibatnya. Oke, contohnya. Sosial. Ini banjir. Banjir ini alam dan sosial ya. Tapi dilihat dulu di paragrafnya. Ini membahasnya tentang sosialnya apa yang di banjirnya. Nah, ini contohnya. Kita lanjut ya. Teks editorial. Apakah sebelumnya pernah belajar mengenai teks editorial? Adakah yang sudah paham mengenai teks editorial? Oh, ada Zaza. Oke. Oke, ini ada chat. Pernah belajar tapi lupa. It's fine. Kita bahas lagi ya di pembahasan live teaching kali ini. Nah, teks editorial adalah jenis teks yang berisi pendapat redaktur mengenai sebuah permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan dan ditulis pada surat kabar. Isinya apa sih isi teks editorial? Isinya yaitu berupa pendapat pribadi secara faktual yang bertujuan memberikan pandangan kepada si pembaca mengenai isu yang sangat hangat yang sedang viral ya, kalau bahasa kita kali ini ya, yang sedang viral, yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, bagi masyarakat, bagi kita juga ya, bagi semua kalangan, teks editorial ini bermanfaat menambah pengetahuan dan informasi. Kenapa? Karena pembaca dapat melakukan suatu tindakan yang bermanfaat dalam permasalahan tersebut, dari permasalahan tersebut. Oke. Fakta adalah peristiwa yang sudah terjadi dan kebenarannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan kutip fakta di dalam teks editorial terdapat fakta dan opini. Tahu ya perbedaan fakta dan opini ya, fakta dan opini. Jadi di teks editorial ini ada fakta dan opininya. Fakta yang pertama, sudah terjadi, sudah terlaksana. Terus fakta yang kedua, ciri fakta yang kedua, terdapat data yang jelas dan benar. Bahkan ada yang akurat ya. Tidak memiliki kata prediksi karena datanya sudah benar, bukan hanya sebuah prediksi. Terus dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan kata tanya yang membutuhkan jawaban pasti. Apa yang terjadi? Di mana kegiatan yang terjadi? Berapa korban yang yang tewas, yang hilang semisal. Di mana? Itu kan bisa dijawab dari teks editorial yang membubuhkan fakta-fakta. Terus kalau opini itu belum terjadi, belum sudah terjadi, belum terjadi ya. Terus terkadang terdapat data yang masih simpang siur, datanya nggak valid. Kalau C, terdapat kata prediksi, hanya prediksi karena nggak ada data validnya. Terus
dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan kata tanya membutuhkan jawaban tidak pasti. Lah, kalau kita menanyakan jawaban yang tidak pasti, kita bisa menggunakan mengapa dan bagaimana. Contohnya, oke, Indonesia sering disebut sebagai satu di antara paru-paru dunia. Ini sebuah fakta atau sebuah opini dari kalimat ini? Menurut kalian, kalimat ini Indonesia sering disebut sebagai satu di antara paru-paru dunia. Itu fakta atau opini, guys? Bagaimana? Fakta-fakta. Oke, fakta. Fakta. Oke, terima kasih jawabannya. Fakta ya. Oke, kita lanjut. Teks ulasan. Oke, teks ulasan merupakan teks yang berisi penilaian, kelebihan, dan kelemahan suatu karya yang dinilai dalam teks ulasan adalah kayak seperti buku, film, drama, puisi, dan karya yang lain. Siapa yang suka nonton film? Atau siapa yang suka buku, baca buku, lihat film drama, suka menulis puisi? Udah ya, di sini semuanya maybe suka nonton film kali ya. Oke, langkah-langkah membuat teks ulasan. Ditentukan dulu nih, judul ulasannya apa. Setelah menentukan judul ulasannya, kita menuliskan identitas karya yang akan diulas. Seperti judul karya penerbit, kota terbit, tahun terbit, jumlah halaman buku tersebut, atau lebar buku biasanya, dan panjang buku. Setelah kedua hal tersebut sudah dilaksanakan, silahkan membuat sinopsis agar mudah menganalisis. Oke, yang keempat, ada unsur intrinsik dan intrinsik. Dianalisis ya, unsur intrinsiknya apa saja. Seperti sudut pandang. Biasanya di buku itu menggunakan di buku yang dianalisis itu menggunakan sudut pandang yang keberapa? Orang pertama, kedua, alur, amanah, tema, gaya bahasa, latar penokohan, dan lain-lain. Kalau unsur ekstrinsik, yaitu nilai kehidupan, jenis kertas, jenis sampah. Setelah keempat selesai, evaluasi. Penilaian terhadap kelemahan dan kelebihan hasil karya yang selesai dianalisis. Terus, berikan kesimpulan, berisi rekomendasi, dan kelayakan karya. Oh, buku ini layaknya dibaca oleh kalangan dewasa, misal. Oh, buku ini contohnya buku ini direkomendasikan untuk mahasiswa fakultas ini karena membahas tentang ini, begitu. Oke. Menentukan kesimpulan judul dan ringkasan. Oke, menentukan kesimpulan. Cara pertama, membaca teksnya. Setelah membaca teks, mencari kata yang dominan. Kata yang banyak kita temui dalam teks itu kata apa sih? Terus yang ketiga, memilih jawaban yang mencakup keseluruhan teks. Jadi jawabannya itu ada semuanya di teks. Terus menentukan judul. Cara yang pertama, harus menggambarkan isi dari buku tersebut. Terus menimbulkan rasa ketertarikan untuk membaca. Jadi kalau buku yang kita beli kan judulnya biasanya bagus-bagusnya. Nah, itu agar supaya si pembeli itu tertarik dengan buku yang dibuat oleh si penulis. Judul harus logis, tidak menggunakan kata yang ambigu. Terus, judul juga harus mudah diingat, harus lebih spesifik. Ini merujuknya ke mana? Ke drama atau ke pendidikan. Terus kemudian cara menentukan judul, membaca isi teks,
mengamati gagasan utama, mencari kata menarik, yang terakhir, memilih jawaban yang mencakup keseluruhan dari teks tersebut. Terus kalau meringkas, cara meringkas kita harus membaca ya. Membaca, mencari gagasan utama setiap paragrafnya, setelah itu menggabungkan gagasan utama dengan urut. Udah, sastra, novel. Oke, siapa yang suka baca novel? Novel tahu ya, unsur intrinsiknya sudut pandang. Sudut pandang ada orang pertama, orang ketiga. Terus alur, amanat, tema, gaya bahasa, latar, sama penokohan. Unsur intrinsiknya ada 7. Kalau unsur ekstrinsiknya ada 2 saja. Unsur ekstrinsik dari sastra yaitu latar belakang pengarang sama nilai kehidupan. Cerpen sama sudut pandangnya sama unsur ekstrinsik dan intrinsiknya sama dengan sastra. Terus kalau puisi, nah puisi ini beda dengan cerpen. Kalau puisi, ciri-ciri puisi yang pertama itu nama pengarang. Biasanya ada nama pengarangnya. Tidak terikat saja rima, bait, dan baris. Isi lebih bebas. Jenis puisi ada banyak nih. Ada distikon, ada terzina, ada kuantren, queen, sektet, septima, stanza, sama sonata. Umumnya kalau saya baca puisi, umumnya stanza ini. Jenis puisi ada balada, romansa, elegi, satire, sama ode, sama himne. Kalau puisi lama ada apa? Ada pantun, rima, syair, gurindam. Ini masuk jenis-jenis puisi lama. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari materi kita pada hari ini mengenai paragraf dan sastra? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak, saya kasih kita bahas ini ya, latihan soal. Nah, saya buat latihan soalnya di Quizizz, saya kirim linknya di chat meeting ini. Nanti setelah selesai mengerjakan. Halo? Ya, Kak mau nanya. Oke, silahkan. Sierra. Sierra mau tanya apa? Ya, Sierra, silahkan bertanya. Maybe sedang mengetik, Sierra. Yuk, yang lain. Mungkin ada yang mau ini tanyakan. Saya punya latihan soal. Oke, untuk link quiziznya sudah saya kirimkan. Kalau yang mau tanya, silakan kirimkan pertanyaan kalian di kolom chat atau boleh on mic sama raise hand. Jadi biar saya tahu ada yang tanya. Oh, ada yang tanya. Oke. Silakan boleh join untuk mengerjakan latihan soal dari materi kita hari ini. Oke, Saira tanya apa, Saira? Oh, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya yang masih stay. Oke, kalau sudah ready semua, saya play.
Lagi, masih 2 yang join. Itu hanya 9 pertanyaan. Nanti ada 2 soal yang pilihan jawabannya lebih dari 1 ya. Seira sama Dika. Ayo, Saluna, mau join quiznya untuk latihan soal kita hari ini? Oke, Seira tanya, Kak, perbedaan eksposisi sama deskripsi apa ya? Oke, Seira izin menjawab ya dari pertanyaannya Seira. Perbedaannya paragraf eksposisi dan paragraf deskripsi itu, kalau deskripsi itu menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, ataupun peristiwa secara detail, sehingga pembaca dapat membayangkan dengan jelas. Nah, sedangkan eksposisi ini memberikan informasi mengenai topik atau konsep. Bedanya itu ya, mengenai topik atau konsep kepada pembaca. Kalau deskripsi itu menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, atau peristiwa. Kalau untuk ciri-cirinya, eksposisi tadi kan kita ini berisi fakta dan data. Kalau si paragraf deskripsi ini lebih mengandung detail yang sangat spesifik. Biasanya fokus pada satu objek tertentu kalau deskripsi. Gak general, tidak segeneral eksposisi. Oke, hanyakah 2 peserta ini saja, Dika sama Seira? Saya mulai ya. Saluna join. Oh, Saluna tidak ada. Oke, saya start sekarang ya. Hanya 9 soal kok. Dikit. Seira, dari penjelasan saya mengenai perbedaan teks eksposisi sama deskripsi, apakah jelas ataukah masih bingung? Jelas, oke. Semoga membantu. Untuk soal-soal yang di kuisis, apakah sulit-sulit? Tidak kan ya? Dika, Sera. Sera, ini nggak kesusahan kah? Sera belum jawab. Oh, masih baca mungkin.
Bacaannya panjang-panjang ya. Soalnya sama kayak yang ini, saya ambil dari sini. Nah, literasi bahasa Indonesia. Paket satu soal. Paket satu soal literasi bahasa Indonesia. Dika memimpin, Seira minus. Ayo Seira, semangat Seira. Ting 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 ting.
Oke, untuk Dika sama Seira silahkan dilanjutkan ya untuk mengerjakannya. Saya tutup untuk sesi live teaching kali ini. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat terus ya, jangan mudah putus asa. Semoga sukses untuk kedepannya. Sampai jumpa.